Hai semuanya, apa kabar? Tentu saya berharap teman-teman sekalian dalam kondisi yang juga sehat dan juga baik. Nah, kembali lagi pada kesempatan yang baik ini, saya Johan akan menginformasikan mengenai analisis kebijakan pendidikan, di mana akan menganalisis mengenai Merdeka Belajar. Pada ketentuan yang pertama, yaitu adalah pergantian USBN menjadi USP. Nah, kembali ya, saya memperkenalkan diri, saya Johan. Kita akan membahas mengenai Merdeka Belajar, perubahan USBN menjadi USP. Inti daripada pembahasan kita pada hari ini yaitu adalah yang pertama, apa sih pengertian daripada USBN dan juga USP itu sendiri? Yang kedua, kita akan membahas dasar hukum dan juga kebijakan dalam Merdeka Belajar. Yang ketiga, kita akan Q&A, question and answer, yaitu ada tanya jawab dan akan kita presentasikan pada kesempatan ini. Yang terakhir itu adalah kesimpulan daripada pembahasan kita pada kesempatan hari ini, di mana kita akan lanjut saja ke pembahasannya. Baik, di dalam pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu sendiri pada dasarnya itu adalah kebijakan yang dibuat oleh kita punya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang sekarang berubah menjadi Menteri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, di sini masih di bawah kepemimpinan daripada Pak Menteri kita ya, atau sering akrab kita sapa dengan Mas Menteri Nadiem Makarim. Nah, beliau itu membuat 4 pokok kebijakan dalam Merdeka Belajar. Yang pertama itu adalah ujian sekolah berstandar nasional. Yang kedua adalah ujian nasional. Yang ketiga adalah mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang selanjutnya itu adalah yang terakhir mengenai peraturan penerimaan peserta didik baru atau PPDB secara zonasi. Nah, pada kesempatan ini kita akan lebih khusus untuk menganalisis kebijakan yang pertama, yaitu adalah ujian sekolah berstandar nasional atau sering disapa atau disebut dengan USBN. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus kepada yang pertama ya. Baik, langsung saja masuk. USBN itu apa sih? Itu adalah ujian sekolah berstandar nasional. Nah, di mana memiliki hukumnya yaitu adalah berdasarkan Permendikbud nomor 53 tahun 2015. Nah, Permendikbud tahun 2015 ini itu pada saat Mas Menteri kita ya pada tahun 2019 naik menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, beliau membuat sebuah kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, di mana di sini dasar hukum daripada Merdeka Belajar itu sendiri itu adalah di Permendikbud nomor 43 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang berstandar sesuai dengan satuan pendidikan dan juga ujian sekolah. Di sini lebih dikhususkan mengenai pasal 1 ayat 1, pasal 5 ayat 1, dan juga pasal 6 ayat 2. Yang ini lebih khusus kepada USBN. Nah, kemudian daripada USBN ini dikembalikan menjadi USP. USP itu adalah ujian satuan pendidikan yang diselenggarakan di masing-masing sekolah. Nah, selanjutnya di masa kondisi khusus tahun 2020 di bulan Maret ya, itu kita mengetahui bersama bahwa seluruh dunia bahkan di Indonesia mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Nah, di sini juga Mas Menteri mengeluarkan SE Mendikbud nomor 1 tahun 2020, di mana kondisi khusus ini di masa pandemi COVID-19 dan juga seterusnya ya, itu ujian nasional atau UN dan juga ujian kesetaraan pada tahun 2021 itu ditiadakan. Nah, ini adalah hal yang memperkuat daripada USBN itu akan diganti menjadi ujian sekolah, di mana ujian nasional itu sendiri pun sudah ditiadakan. Kembali lagi,
kita akan membahas mengenai Merdeka Belajar. Ada beberapa pengertian Merdeka Belajar. Yang pertama itu adalah menurut Mas Menteri kita sendiri ya, Mas Nadiem Makarim, di mana Merdeka Belajar itu memiliki arti atau inti Merdeka Belajar itu adalah sekolah, guru, dan juga murid memiliki kebebasan dalam arti bebas untuk berinovasi, bebas untuk belajar dengan mandiri, dan juga tentunya lebih kreatif. Ini adalah Merdeka Belajar menurut Mas Menteri Nadiem Makarim. Kemudian Merdeka Belajar menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 adalah memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan juga merdeka dari birokratisasi. Dosen atau guru dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa atau siswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Ini adalah pengertian Merdeka Belajar menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. Nah, pada kondisi saat ini, USBN itu adalah semangatnya Undang-Undang Sisdiknas itu adalah memberikan sebuah keleluasaan bagi sekolah dan juga menentukan kelulusannya itu sendiri, itu bagi sekolah dan juga guru. Nah, di mana USBN itu sendiri ya pada zaman saat ini tahun 2020 itu USBN membatasi penerapan hal ini sehingga USBN diganti menjadi USP. Kemudian kondisi saat ini juga itu adalah kurikulum tahun 2013 di mana kurikulum yang berbasis kompetensi ini perlu adanya assessment yang lebih holistik untuk mengukur kompetensi siswa didik atau peserta didik. Nah, di mana arah kebijakan baru ini, Mas Menteri Pendidikan menginformasikan kepada kita semua di dalam satuan pendidikan di mana arah perubahan kebijakan baru USBN ini itu di mana sejak mulai tahun 2020 USBN itu akan diganti menjadi ujian asesmen yang diselenggarakan oleh sekolah masing-masing. Nah, ini juga sudah tidak ada lagi ya ujian standar nasional di mana ujian-ujian yang bukan mata pelajaran ujian nasional itu disetarakan. Nah, sekarang kondisi arah kebijakan baru ini itu sekolah dan juga guru masing-masing yang menilai kelulusannya atau kenaikan kelas daripada siswa didiknya. Nah, yang kedua, arah kebijakan baru yang kedua itu adalah ujian itu menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau yang lebih komprehensif seperti bisa diberikan penugasan seperti portofolio, pembuatan penugasan untuk tugas kelompok, atau bisa membuat karya tulis. Lebih dibebaskan berdasarkan penilaian masing-masing sekolah atau gurunya ya. Kemudian ini juga guru bisa lebih bebas menilai, lebih merdeka menilai peserta didiknya. Ini adalah arah kebijakan baru daripada kita punya pergantian USBN menjadi USP. Nah, kita masuk ke dalam apa sih Q&A? Ya, Q&A daripada mengapa sih pemerintah itu perlu mengganti USBN? Nah, pemerintah perlu mengganti USBN itu pada dasarnya pemerintah mengembalikan dasarnya esensi itu sendiri ya kepada guru dan juga sekolah lebih leluasa menilai peserta didiknya. Di sini pemerintah berharap USBN ini bisa lebih memerdekakan sekolah dan juga guru dalam menilai siswanya. Jadi tidak hanya berdasarkan kompetensi tertentu, lebih komprehensif dan juga lebih holistik dalam menilai peserta didik itu sendiri. Nah, itu juga asesmen akhir ini juga itu diharapkan ya memungkinkan bahwa penilaian yang lebih komprehensif kepada peserta didik. Kemudian Q&A selanjutnya itu adalah apa sih ganti daripada USBN itu sendiri?
USBN diganti itu adalah yang dikelola oleh masing-masing sekolah. Ujian tersebut dapat dilaksanakan dalam beragam bentuk asesmen sesuai dengan kompetensi yang dapat diukur. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu adalah seperti apa sih pelaksanaan ujian sekolah pengganti USBN? Yang pertama kita lihat berdasarkan sisi bentuk ujiannya. Nah, ujian bentuknya ini bukan hanya seperti tes tertulis ya, bisa juga penugasan, bisa juga karya tulis, bisa juga tugas kelompok, berdasarkan kurikulum kompetensi yang diberikan oleh masing-masing sekolah atau masing-masing guru. Nah, ini juga bisa dilaksanakan berdasarkan komputer ya, komputer atau CAT, Computer Assessment Test. Nah, ini bisa dilaksanakan berbagai macam bentuk ujian kepada siswa. Kemudian yang berdasarkan sisi waktu pelaksanaannya. Mungkin sisi waktu pelaksanaannya ini pada zaman di bawah 2020 itu adalah ujiannya serentak. Waktunya sesuai. Seminggu seperti itu ya. Nah, ini berdasarkan USBN ke USP ini itu diganti sesuai dengan waktu pelaksanaannya itu masing-masing sekolah yang mengaturnya. Nah, kedua perubahan ini diharapkan kompetensi siswa dinilai berdasarkan lebih komprehensif dan juga perubahan ini juga bisa memungkinkan penilaian yang lebih terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan individual siswa itu sendiri. Ini adalah Q&A yang kedua. Kita akan masuk ke dalam Q&A selanjutnya. Kemudian apa sih konsekuensi kebijakan baru ini kepada guru? Nah, guru itu menjadi lebih merdeka dalam mengajar dan juga melakukan asesmen kepada siswanya. Guru dapat melakukan asesmen sesuai dengan kebutuhan siswa, dari mana kebutuhan ini sesuai dengan masing-masing peserta didik. Nah, di sini juga mendorong guru untuk lebih mengembangkan profesionalitasnya, mengembangkan dia punya talenta untuk lebih memahami peserta didik dan memberikan asesmen sesuai dengan keterkaitan kebutuhan masing-masing siswa. Kemudian pertanyaan selanjutnya sih, apa sih konsekuensi daripada kebijakan ini untuk sekolah? Sekolah perlu mendukung daripada kebijakan asesmen ini. Asesmen ini berdampak positif tentunya bagi kita semua di dalam satuan pendidikan, terutama bagi sekolah dan juga guru. Hal ini bisa dilakukan untuk bisa guru lebih memfasilitasi ya, dan juga berkolaborasi untuk lebih memilih strategi asesmen yang lebih tepat kepada masing-masing siswa sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kemudian apa sih konsekuensinya juga kebijakan ini bagi siswa? Nah, terutamanya ya bagi siswa ini bisa lebih tidak adanya tekanan psikologis yang terutama yang lebih berat ya. Nah, di sini diharapkan tekanan psikologi kepada siswa dengan adanya asesmen ini semakin berkurang. Siswa bisa lebih memfokuskan diri kepada apa sih yang asesmen apa sih yang diberikan oleh gurunya dan juga bisa lebih berkembang sesuai dengan apa arahan kebijakan daripada sekolah tersebut. Nah, di sini kita juga bisa mengembangkan kompetensi daripada masing-masing siswa itu sendiri. Kesimpulan akhir daripada pergantian USBN ke USP itu sendiri, di mana adalah Merdeka Belajar merupakan program kebijakan yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk mengembalikan sistem pendidikan nasional kepada esensinya undang-undang dengan memberikan kebebasan kepada sekolah, guru, dan juga murid untuk bebas berinovasi, bebas untuk belajar dengan mandiri dan kreatif, di mana kebebasan berinovasi ini harus dimulai dari guru sebagai guru penggerak nasional. Kemudian kebijakan program Merdeka Belajar ini diluncurkan untuk mewujudkan kualitas SDM ya Indonesia, terutamanya di era revolusi industri 4.0 ini. Kebijakan program Merdeka Belajar pada pokoknya kebijakan pertama yaitu adalah penilaian dan juga dari perubahan USBN menjadi USP ini yang lebih komprehensif
menjadikan tenaga pendidik jauh lebih bebas dalam menilai sistem pendidikan dan juga memberikan kemudahan untuk mengembangkan setiap potensi dari talenta yang dimiliki oleh siswa ataupun peserta didik, serta guru bisa lebih bebas dan juga merdeka dalam menilai hasil belajar masing-masing siswanya. Demikianlah kesimpulan dan juga informasi yang saya bagikan melalui channel YouTube ini. Berharap informasi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya peserta didik. Semoga yang diinformasikan ini dapat kembali lagi menjadikan sebuah pedoman bagi kita untuk lebih berjuang di dalam dunia pendidikan, lebih semangat menempuh ilmu dan juga meraih cita-citanya. Sampai jumpa berikutnya. Terima kasih.